diadakan di Malang ya, di Malang, tepatnya daerah Ngadireso, Desa Ngadireso, satu tempat namanya Tumpang. Diadakanlah retret tanggal 9 sampai 11 Januari oleh Romo Yohanes Indra Kusuma ini. Nah, setelah retret, Romo tuh terinspirasi sama Jemaat Perdana ya, yang jadi komunitas Kristiani pertama dalam gereja. Jadilah Romo rindu biar manusia zaman now ini juga punya komunitas seperti Jemaat Perdana ini. Maka dengan kerinduan itu lahirlah KTM ya, KTM pada tanggal 11 Januari 1987 di Ngadireso, Malang kala itu. Namun sebelum membentuk KTM, Romo ternyata sudah mendirikan dua kongregasi ya sebelumnya, yaitu ada kakak-kakak kita yang cantik-cantik, Suster Putri Karmel tahun 1982, dan kakak-kakak kita yang cakep-cakep, Frater CSE atau Karmelit Santi Elia tahun 1986. It means KPM adalah anak bungsu dari tiga bersaudara ini. Kenapa saudara? Ya, selain karena bapaknya sama, cara berdoa, semangat hidup, dan spiritualitasnya pun sama. Lalu kenapa komunitas Tritunggal Maha Kudus namanya? Ya. Jadi tadi Romo terinspirasi sama Jemaat Perdana yang merupakan suatu komunitas yang sehati, sejiwa dalam doa dan persekutuan yang berusaha menghayati hidup Kristiani ya berdasarkan misteri agung cinta Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, tidak ada kata-kata yang tepat sebenarnya ya untuk menjelaskan misteri Allah Tritunggal Maha Kudus ini. Namun setidaknya kita bisa memahami bahwa Allah adalah kasih. Ya. Karena kasih, jadi misteri kehidupan Allah ini namanya juga misteri cinta kasih. Misteri. Sedangkan kasih butuh sebuah aktivitas untuk mengasihi dan dikasihi. Ya toh? So, Bapa dengan kasihnya ia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Putra, Yesus, dan mencurahkan seluruh sabdanya, seluruh dirinya ini kepada Putra, dan dengan cinta kasih yang sempurna, Putra menyerahkan diri kepada Bapa. Sehingga muncullah yang namanya Roh Kudus, Sang Cinta Kasih, ya, yang buahnya adalah kasih. Yang dirasakan adalah kasih, yang dialami adalah kasih. So, yang terjadi di antara ketiganya, tapi satu ini adalah aliran cinta kasih yang tidak berkesudahan. Inilah juga komunitas Allah, di mana cinta kasih ini menjadi dasar dari hidup seluruh orang Kristen. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya ya, waktu Romo Yohanes membuat komunitas ini, Romo berpikir, untuk bisa bertumbuh dalam hidup baru, orang-orang tuh butuh orang lain yang seiman dan seamin, asik. Untuk tumbuh bersama dalam Tuhan, ya. Plus gereja membutuhkan banyak kader-kader awam yang ya, jiwanya ini sungguh dibimbing sama Roh Kudus dan benar-benar Katolik. Kenapa? Karena banyak ya dulu yang ya tanda kutip terkontaminasi secara tidak sehat sama kelompok-kelompok non Katolik. Jadilah iman mereka akhirnya tidak murni Katolik lagi. Dalam artian tidak lagi menghargai sakramen, tidak lagi menghormati Bunda Maria dan sebagainya. Makanya ketika Romo membentuk KTM, harapannya ya tujuannya adalah seperti ini. Romo mendirikan komunitas yang dibimbing oleh Roh Kudus yang mengenal Allah secara pribadi dan menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita, ya. Sepenuhnya Katolik artinya kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita, ya. Mencintai gereja dengan semangat pelayanan untuk menjadi saksi Kristus yang hidup, ya, saksi Kristus yang hidup dan digerakkan dengan cinta kasih. So this is what we were made for. Inilah yang kita tanda kutip kejar ya ketika kita masuk atau menjadi bagian dari KTM. Berikutnya mengenai spiritualitas KTM. Oke, waktu saya cari kata spiritual, mungkin ada yang
belum pernah mendengar kata spiritualitas ya, spiritual itu menurut Allison, ada seorang namanya Allison, adalah suatu usaha dalam mencari arti kehidupan, iya, tujuan dan panduan dalam menjalani kehidupan. Bahkan pada orang-orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Nah, sedangkan menurut Ahiryani, spiritualitas adalah keyakinan dalam hubungannya dengan Sang Pencipta. Jadi bisa dikatakan ya seperti sebuah semangat atau spirit yang mendasari seseorang untuk melakukan sesuatu. Spiritualitas KTM nih ada 2, ya, ada 2. 2. Yang pertama, spiritualitas hidup baru dalam roh yang sering kita dengar yaitu ya karismatik ya. Dalam hidup dan karya-karya pelayanan KTM berinspirasi bahkan dijiwai oleh spiritualitas karismatik ini atau hidup dalam roh. Pertama-tama dalam arti teologisnya ya. Maksudnya apa? Artinya KTM bergantung mengandalkan kuasa dan bimbingan Roh Kudus dan menggunakan karunia dan karisma-karisma Roh Kudus dalam pelayanannya. Nah, termasuk dalam hal ini yaitu ketika kita dalam sel ya, kita terbuka akan karunia dan karisma Roh Kudus. Misalnya berdoa dalam bahasa roh, ada sabda pengetahuan, ada nubuat ya. Kita perlu terbuka akan hal ini. Nah, kalau belum dapat rindukan terus. Kalau perlu ikut retret awal ya, retret karunia Roh Kudus atau worship karunia Roh Kudus. Karena nafas hidup kita sebagai KTM bersumber dari Roh Kudus. Jadi bukan soal tepuk-tepuk tangannya ya atau manifestasi-manifestasi lainnya itu hanya ekspresi, tapi terlebih bagaimana kita sebagai anggota KTM bangun setiap hari itu mengawali hari kita doa, mohon kuasa Roh Kudus membimbing sepanjang hari kita dalam pikiran, perkataan, dan juga perbuatan kita. Yang berikutnya yaitu spiritualitas Karmel. Nah, kenapa Karmel? Karena ya Bapak pendiri kita asalnya dari Ordo Karmel ya sebenarnya ya. Jadi kita ini sudah tumbuh dari iklim Karmel. Banyak tradisi Karmel yang mewarnai KTM dan khususnya membantu kita ini dalam perjalanan rohani menuju Allah. KTM sendiri ini bernaung di bawah Bunda Maria, ya Bunda Allah yang menjadi teladan iman yang besar dan kerendahan hati yang mendalam. KTM juga bernaung di bawah perlindungan Nabi Elia. Elia ini merupakan seseorang yang ya, senantiasa hidup di hadirat Allah ya. Apapun yang dilakukannya itu didorong sama kehendak Allah. Dan karena persatuannya yang udah sohib bet nih sama Allah gitu. Segala doanya itu dikabulkan. Ya, bahkan dalam kitab suci diceritakan bahwa dia berhasil mendatangkan api dan menurunkan hujan ketika dia minta kepada Allah. Oh, luar biasa ya. Dari Nabi Elia ini makanya kita punya moto, Vivit Dominus in Cuius Conspectus. Tuh, ya yang kalau bisa lihat di logo KTM ada satu pita di bawahnya dengan tulisan Vivit Dominus in Cuius Conspectus. Tuh, artinya Allah hidup dan aku berdiri di hadiratnya. Sama seperti Elia yang selalu berdiri di hadirat Tuhan. Ya. Aku sedikit cerita ya tentang Nabi Elia ini kalau mungkin ada yang belum pernah mendengar ya. Jadi suatu waktu Nabi Elia ini masuk dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Lalu dia berdoa, terdengar suara Tuhan yang meminta dia keluar dari gua dan berdiri di atas gunung di hadapan Tuhan. Nah, dalam artinya dia mencari Tuhan ya, dia mau mendengar suara Tuhan. Apa yang terjadi? Angin besar dan kuat, datang membelah gunung-gunung. Wah, dan memecah bukit-bukit batu yang ada di situ, ya. Elia keluar dari gua, dia berdiri, dia keluar, namun tidak ada Tuhan di situ. Setelah angin gede itu datang, datanglah gempa. Gitu ya. Tapi
Tidak ada juga Tuhan di situ. Ya, dia keluar dan mencari Tuhan, tidak ada Tuhan di situ. Setelah itu datang api. Bayangin kacau balaunya bagaimana gitu ya di hadapan Elia itu. Sudah gunung terbelah gitu, lalu ada gempa, lalu ada api, luar biasa. Tapi lagi-lagi tidak ada Tuhan dalam api itu. Ya. Sesudah api, lalu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Gitu ya. Angin yang lembut, ya. Setelah Elia dengar bunyi angin itu, dia menutup mukanya dengan jubahnya, lalu dia keluar di depan pintu gua. Datanglah suara Tuhan bertanya kepadanya, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Elia pun menjawab, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam." Jadi gengs, kadang justru bukan dalam keriuhan ya kita menjumpai Allah. Namun justru dalam keheningan yang mesra, yang lembut, di situ Allah menyatakan dirinya. Banyak ya teladan dari tokoh-tokoh Karmel yang besar lainnya, ada Yohanes Salib, ada Teresia Avila, ada Teresia Lisieux. Ini adalah para dokter-dokter gereja nih. Melalui banyak pengalaman hidup mereka, kita dibantu untuk lebih dalam menghayati hidup rohani kita. Jalan mana yang harus kita ambil ya, yang bahaya yang mana, juga banyak pelajaran dari mereka. Oke, tapi kadang muncul pikiran gini nih, lah gimana karismatik yang identik sama heboh-heboh ya, sedangkan Karmel yang tenang-tenang mendayu ini dijadiin satu. Aku mau mengibaratkan karismatik itu seperti kopi hitam yang pekat ya, baunya strong. Sedangkan Karmel seperti susu putih yang murni. Ya, keduanya masing-masing adalah spiritualitas besar gereja. Ya, karismatik dan Karmel ini bisa berdiri sendiri sebenarnya. Namun, inilah uniknya KTM. Ya. Yang terjadi adalah perpaduan yang indah dari keduanya. Alias jadilah kopi susu yang disukai sama banyak orang. Siapa yang doyan kopi susu nih? Siapa? Silahkan cantumkan brand favorit Anda di chat. Kali aja dapat rekomen kopi susu enak tapi murah ya. Oke, baik. Nah, untuk melakukan tugas perutusannya, KTM sendiri punya visi dan misi yang sama ya, dari awal terbentuk hingga saat ini. Dan juga visi misi ini juga sama dengan Putri Karmel dan CSE, walaupun cara penghayatannya berbeda-beda. Oke, apakah visi dan misi KTM? Dalam kuasa Roh Kudus. Artinya, ya Roh Kudus menjadi dasar dan sumber dari segala sesuatu yang dilakukan oleh anggota-anggota KTM. Ya, yaitu tadi bangun-bangun, ingat mohon bantuannya Roh Kudus dalam hidup kita. Dalam kuasa Roh Kudus mengalami dan menghayati sendiri. Jadi bukan sekedar cuma tahu ya. Oh, oke, saya dengar-dengar dari teman saya kalau Tuhan itu baik. Enggak ya. Jadi harus sampai pada pengalaman sendiri. Harus dulu alami sendiri sebelum kita sharing atau berbagi. Apa yang dialami? Kehadiran Allah yang penuh kasih. Ya, kehadiran ini dialami sebagai kehadiran yang penuh kasih, yang menolong, melindungi, memelihara, menyembuhkan, dan menyelamatkan. Nah, sampai pada persatuan cinta kasih. Artinya kehadiran Allah yang kita alami ini, yang tadi ini yang penuh kasih dan menyelamatkan ini, sampai pada persatuan cinta kasih yang mampu ya, mengubah diri kita semakin serupa dengan
Seperti kayu yang dimasukkan dalam api, ya. Lama-lama kayu ini juga terbakar menjadi api itu sendiri. Jadi kita diubahkan semakin serupa dengan Allah, dengan Dia. Lebih berharga dan lebih berguna bagi dunia dan gereja jika ada satu orang yang sampai pada persatuan cinta kasih ini, persatuan cinta kasih yang mengubah ini, daripada jutaan orang yang tidak sampai tahap ini. Ya. Maka bukan hanya sampai di situ saja, tetapi kita mau membawa orang lain mengalami keselamatan yang berlimpah-limpah ini dari Allah. Ya, inilah visi misi kita. Sangat penting untuk kita terus ingat, kita berpegang pada visi misi ini, sehingga kadang kalau kita sudah di tengah jalan nih ya, melakukan banyak pelayanan, hidup berkomunitas ya, bertumbuh dalam komunitas kita, lalu mungkin kita hilang arah, ya, ingat kembali visi dan misi ini. Maka ya sebenarnya wajib kita bisa hafal ini dan ingat terus plus dihidupi. Ya. Oke, next kita masuk yang berikutnya. Siapa saja nih yang bisa jadi anggota KTM? Ya, yang pertama tentu saja mereka yang Katolik ya, sudah dibaptis. Lalu yang kedua, bisa juga nih calon baptis, tetapi mereka belum dapat mengucapkan komitmen ya dalam upacara komitmen. Ini juga sering ada yang tanya nih, gimana kalau aku punya saudara atau teman yang Kristen tapi pengen ikut sel? Boleh, asalkan ya kita mendorong dia untuk ikut katekumen di paroki. Ya, jadi kita menerima dia bukan cuman pengen hura-hura, pengen bareng-bareng atau pengen sekedar tahu saja KTM ini apa, tetapi ada kerinduan dalam dirinya untuk mengimani iman Katolik. Ya, jadi disarankan untuk juga belajar atau mengkumen di paroki ketika dia sudah masuk di sel mungkin 2 bulan, 3 bulan ya, didorong. Lalu ada juga imam, calon imam, biarawan-biarawati ya. Ini banyak nih ada di luar-luar Jakarta itu di daerah Indonesia Timur dan juga di Manado juga ada imam-imam yang menjadi anggota KTM. Ikut sel juga ya, tapi kita menerima mereka sebagai anggota luar biasa. Artinya mereka tidak terlibat penuh karena mereka juga punya gaya hidup masing-masing ya, punya kewajiban masing-masing di kongregasinya. Oke. Kita ini merupakan persekutuan hidup, bukan cuma kelompok doa saja, ya. Maka untuk bertumbuh, kita perlu yang namanya membangun habit atau gaya hidup, ya. Mengapa? Pertama-tama karena gereja membutuhkan kita. Kalian-kalian semua nih, ya. Awam-awam yang punya iman Katolik yang kuat tadi ya. Apalagi anak-anak muda Katolik. Wah, truly deeply madly church needs us. Yang kedua, untuk bisa bertumbuh dalam iman dan cinta kasih, tentunya bertumbuh itu bukan barang yang langsung jadi ya, perlu dipupuk, disiram, dirawat, perlu konsistensi di dalamnya. Perlu komitmen namanya. Dan yang ketiga untuk terus bersyukur. Ya, bersyukur akan rahmat-Nya yang tidak berkesudahan, bersyukur kita dipanggil dan punya komunitas KTM ini. Karena kadang di tengah badai hidup kita ini ya, satu-satunya cara yang mampu mengatasi badai itu ya bersyukur. Ya enggak? Betul apa betul? So, apa saja habit yang perlu kita bangun? Ya. Ini yang kita sebutkan dengan komitmen KTM. Ya. Seluruh komitmen ini tidak mengandung beban dosa ya. Maksudnya aku berdosa kalau tidak melakukan ini. Enggak ya. Tapi dalam ketaatan kita mau melakukan komitmen ini sebagai kurban persembahan kita
kepada Allah. Tentu dengan kehendak bebas kita. Yang pertama, hadir dalam pertemuan sel dan pengajaran. Ini sudah jelas ya. Rajin-rajin ikut sel dan pengajaran seperti PPAT ini. Hopefully semua bisa ikut ya, semua sesi-sesinya. Nah, karena sel merupakan inti dari KTM, terlepas dari semua karya pelayanannya, jadi penting sekali kita semua bisa bertumbuh dalam sel, ya, mengembangkan karunia-karunia Roh Kudus yang kita terima untuk saling menguatkan dan membangun teman-teman sel kita. Yang kedua, hadir dalam pertemuan bersama wilayah distrik nasional. Jadi nggak cukup sebenarnya cuman sel saja, ya. Supposed to be kita nggak eksklusif hanya mau main di sel doang nih. Tapi kita juga belajar untuk terbuka dan bertemu sama saudara-saudari kita yang lainnya. Ya, artinya kita bisa memberi diri kita seluruhnya, ikut ambil bagian dengan apa yang terjadi di komunitas kita. Plus, ya monggo lah kalau mau memperluas networking ya, termasuk ikut PPAT tingkat wilayah ini. Entar kalau ada event-event distrik, provinsi, bahkan dari pusat, yuk ayo mari ramaikan ya. Yang ketiga, ikut melayani bersama komunitas. Nah, pelayanan ini artinya pelayanan bareng-bareng ya atas nama KTM. Macam KOR atau tatib di paroki atas nama KTM. Nah, kalau di wilayah 2 dulu ya, sebelum corona melanda, BC, before corona, dulu ada adorasi rutin ya, rutin wilayah yaitu Holy Friday namanya. Nah, ikut pelayanan bersama. Nah, pelayanan bersama ini kudu diutamakan dari pelayanan pribadi. Ya, bukan nggak boleh, tapi sebaiknya. Kenapa? Karena dengan demikian kita bisa saling mendukung dalam pelayanan, alias kita tidak berjuang sendirian. Yang keempat, meluangkan waktu untuk doa pribadi dan baca kitab suci setiap hari minimal 1 jam. Nah, ini nih yang jadi perjuangan setiap insan manusia. Tapi tiada yang mustahil, amin. Amin. Ada yang paling gede aminnya nih, kedengaran sampai sini. Jadi sebenarnya kita bisa cicil kok ya, kalau tidak memungkinkan langsung 1 jam penuh. Nah, tapi kalau ada yang bisa, lakukan, pertahankan ya, bagus. Nah, jadi misalnya kita bangun pagi-pagi, kita berdoa 30 menit, ya baca kitab suci, Lectio Divina, doa Yesus, nanti kita belajar ya di sesi-sesi PPAT 1 berikutnya, maka harus diikuti sampai habis. Nah, terus malam-malam sebelum tidur, kita doa lagi 30 menit, itu bisa. Nah, semampunya kita aja. Awalnya memang sulit. Aku pun jujur masih berjuang nih untuk duduk, diam, berdoa. Tapi lama-kelamaan kita akan menyadari bahwa ini lebih merupakan suatu kebutuhan untuk kita daripada kewajiban. Oke? Semangat! Saling ingetin ya dalam grup WhatsApp atau Line Cell ya, silahkan. Oke, yang kelima, menghadiri perayaan Ekaristi harian minimal 1 kali seminggu di luar perayaan Ekaristi minggu. Ini jelas ya, semakin banyak kita menerima sakramen Ekaristi, kita akan semakin mengenal Allah. Online-onlinean nih justru harusnya sangat memungkinkan kita bisa misa di mana saja. Ya, bahkan aku pernah waktu itu awal-awal pandemi beberapa minggu siang-siang selalu ikut misa bareng Paus Fransiskus di Vatikan online, terbang. Yang berikutnya, menerima sakramen tobat secara teratur. Kenapa? Karena biar kita nih nggak jadi umat yang napas doang, alias Natal Paskah aja baru tobat. Sedangkan buat dosanya setiap hari. Kita mau tentukan misalnya 2 bulan 1 kali atau 3 bulan 1 kali, kita sesuaikan masing-masing ya. Seru juga dulu waktu aku di Makassar, dibuatkan janji sama pelayan sel gitu ya. Setiap 3 bulan sekali, bareng-bareng pengakuan sama romo paroki. Nah, kalau masa pandemi ini, ya kita memang belum bisa terima ya secara langsung. Terus doakan doa tobat
setiap hari. Ketika pandemi ini berakhir, cepat-cepat buat janji ya, ikut sakramen tobat pribadi. Oke, yang ketujuh, mendoakan doa penyerahan setiap hari. Doa penyerahan ini bukan cuma KTM yang doain loh. Bukan untuk diri sendiri juga, tapi CLSA dan Putri Karmel, kakak kita juga, itu setiap pagi setelah ibadat pagi, misa harian, mereka juga mendoakan doa penyerahan ini bersama-sama dengan kita. Ya. Dan menurut saya, doa penyerahan ini adalah doa yang sangat komplit. Ya, sangat komplit dan indah untuk kita benar-benar menyerahkan sepanjang hari kita kepada Tuhan. Ya, jadi doakan doa penyerahan ini setiap hari. Dan yang terakhir, memberikan persembahan kasih. Banyak yang mungkin bertanya-tanya juga nih, untuk apa persembahan kasih ini? Uang dari persembahan kasih ini tentunya dipakai buat kelangsungan komunitas secara umum. Ya, dari membuat buku, mencetak buku-buku pembinaan, sampai untuk membantu para volunteer KTM melakukan misi evangelisasi di pedalaman. Oke. Ini 8 komitmen KTM. Nah, yang aku kuning-kuning ini tuh sebenarnya menurutku justru itu membantu kita secara pribadi. Komitmen buat kita secara pribadi untuk lebih dekat sama Tuhan, mengenal Tuhan ya secara personal. Oke, buat yang bingung tentang persembahan kasih, aku jelasin dulu ya bedanya kolekte dan persembahan kasih. Ya, jadi kolekte itu seperti ini. Jadi 100% misalnya kita kumpulkan uang ya di sel. Nggak tahu nih masa pandemi masih kolekte sel nggak nih? Via GoPay atau OVO atau transfer langsung di bendahara sel masing-masing atau di pelayan sel. Ya, jadi kolekte sel yang kita kumpulkan 50% itu kaselnya masuk ke kasel, 50% ke wilayah. Jadi misalnya 100.000 gitu ya, 50.000 ke sel, 50.000 ke wilayah. Lalu dari wilayah ini 25.000 ke kas wilayah, 25.000 ke kas distrik. Ya. Itu untuk membantu kelangsungan hidup distrik juga. Sedangkan kalau persembahan kasih itu, karena ini sebuah komitmen, maka jumlahnya tiap bulan dari kita itu sama ya. Jadi kita tentukan misalnya setiap bulan 20.000 atau 50.000 atau 100.000 ya. Berapapun yang kita bisa setiap bulan ya. Dan langsung dari pelayan sel yang menerima persembahan kasih ini yang dikumpulkan dari kita langsung ke pelayan umum dan digunakan untuk kebutuhan KTM. Nah, kebutuhan KTM tadi itu ya, mencetak buku-buku pembinaan gitu, dan membantu para volunteer KTM melakukan misi evangelisasi. Nah, ini merupakan volunteer-volunteer KTM, sebagian besar muda-mudi yang memberikan hidupnya selama 1 tahun atau lebih untuk melakukan evangelisasi. Ya, baik itu reevangelisasi alias yang Katolik KTP, ini diperdalam imannya, atau evangelisasi acentes, artinya kepada mereka yang belum mengenal Allah. Nah, KTM punya misi, ya, yaitu di Meratus. Meratus itu daerah Loksado, Kalimantan Selatan, ya, itu pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan, dan di Merauke. Bahkan di Merauke, ya Papua, KTM sudah punya rumah retret sendiri yang dikelola sama volunteer KTM ini. Ya, jadi bukan rumah retretnya Suster Frater, tapi punya KTM. Nah, sorry, aku belum share audionya. Aku share ulang ya. Nah, ini yang mereka lakukan.
bersamamu, aku hendak menerangi jiwa yang haus dan rindu. Seluruh hatiku kecil rupamu, namun besar dayamu menerangi dunia ini. Cahayamu di jiwaku, bersinarlah kau selalu sampai akhir ujung hayatku. Oke. Nah, jadi yang mereka lakukan di sana itu untuk masuk ke kalangan mereka bukan langsung mengajarkan tentang iman, ya, tapi melakukan hal-hal yang membantu mereka dalam sarana prasarana, akademis, bahkan bercocok tani bersama. Barulah pelan-pelan mengajarkan tentang kehadiran Allah, membuat mereka mengalami kasih Allah. Dan ya, seperti kita lihat tadi ya, untuk melakukan ini tidak mudah. Banyak sekali tantangan, bahkan juga dari penduduk setempat. Makanya sangat butuh bantuan anggota-anggota KTM kita ini nih dalam hal finansial bagi tugas perutusan kita juga bersama. Nah, di KTM sendiri ada 4 tahap anggota. Ya, yang pertama ada peminat, kemudian pemula, komitmen sementara, dan komitmen tetap. Kira-kira kalau disimulasikan seperti ini. Jadi misalnya Sharon ya, waktu itu masuk tanggal 1 Agustus tahun 2009. Lalu sebagai peminat, ya Sharon ikut 6 bulan rutin sel ya, kehadiran sel 75% dan ikut seperti ini nih, pembinaan tahap 1, pembinaan PPAT 1 gitu. Udah lulus PPAT 1 ya dan juga 6 bulan rutin sel, naiklah jadi pemula. Nah, dalam pemula ini dihitung 1 tahun rutin sel dan ikut PPAT 2, pembinaan yang tahap kedua gitu ya. Jadi totalnya 1,5 tahun ya, dari peminat pemula, lalu naik mengikuti upacara komitmen sementara. Nah, mengikuti komitmen sementara ini itu kita jalani selama 3 tahun, rutin juga, rutin sel, 75% kehadiran sel ya, ikut pembinaan tahap 3 dan 4. Nah, setiap tahunnya ini, jadi di awal kita ikut upacara pengucapan komitmen sementara, dan setiap tahunnya dalam 3 tahun, kita membaharui komitmen kita. Ya. Setelah tahun yang ketiga, kita masuk ke upacara pengucapan komitmen tetap. Ya. Ya, ini total berarti kurang lebih ada 4,5 tahun perjalanan ketika kita rutin ikut sel dan juga pembinaan, kita bersama-sama menjadi komitmen tetap di KTM. Oke, berikutnya kita kenal sedikit ya tentang struktur dalam KTM. Aku pribadi bersyukur banget bahwa KTM punya struktur hierarki yang jelas, sehingga kita pun dalam organisasi lebih mudah, berorganisasi itu lebih mudah, jika ada kesulitan satu dan lain hal, ada struktur yang berwenang membantu kita nih. Oke, jadi mulai dari bawah. Semoga tidak ada yang terlupakan ya, ini sel-sel wilayah 2. Ini dari sel-sel biasanya ada 3-6 sel membentuk satu wilayah. Karena wilayah 2 sudah ada 7 sel, ya sudah bisa juga dipertimbangkan nih, siapa tahu mau membelah jadi 2 wilayah. Bisa berkembang dengan baik, kode-kode Windy dan Indonesia ya. Oke, bergabung menjadi satu wilayah ya. Di Jakarta sendiri itu ada wilayah 1, ada wilayah 2, ada wilayah 3, dan wilayah 4. Nah,
3 sampai 6 wilayah ini membentuk satu distrik. Ya. Sudah kenal ya sama pelayan distrik kita yang kece badai dari wilayah 2 ini, dan juga ada wakil pelayan distrik kita, Ci Christine. Nah, 3 sampai 6 distrik yang berdekatan nih membentuk satu provinsi namanya. Nah, di Jakarta sendiri ada ya Provinsi Jakarta. Jadi di sini bukan maksudnya provinsi dalam artian demografis Indonesia. Ya, jadi kalau di KTM Provinsi Jakarta itu ada Distrik Muda-Mudi Jakarta, kita ini, Distrik Muda-Mudi Serpong, ya, distrik dewasa dari Jakarta Barat, Selatan, Pusat, Utara, Serpong, Tangerang, dan Bekasi. Biasa nih kita satu provinsi berkumpul dalam misa pengucapan komitmen atau hari ulang tahun KTM. Wah, rame tuh. Bisa sampai 800-an orang berkumpul dalam satu ruangan ya. Nah, buat yang belum kenal, aku coba perkenalkan pelayan provinsi kita namanya Ci Maria Joana, akrabnya dipanggil Ci Marli. Nah, begini wajahnya ya. Sedangkan kita punya Romo moderator KTM Provinsi Jakarta, yaitu Romo Erwin Santoso MSL. Ya, beliau juga merangkap sebagai Romo Komisi Keluarga di KAJ, di Keuskupan Agung Jakarta. Oke, next. Dari semuanya ini pusatnya yaitu Dewan Pelayan Umum atau DPU. Perkenalkan, pelayan umum kita ya wajib tahu ya semuanya ya. Jangan bikin malu nanti ditanyain siapa pelayan umumnya tapi nggak tahu. Sudah ikut BPAT 1 ini harus tahu ya. Pelayan umum kita yang saat ini yaitu Pak Hardianto Atmaja. Beliau juga sehari-harinya bekerja sebagai CEO-nya Garuda Food. Luar biasa ya. CEO iya, tapi juga memberi diri iya sebagai pelayan umum di komunitas kita. Nah, DPU ini berjalan bersama tim Gembala KTM. Ya, tim Gembala ini berisikan romo, suster, frater, ya, yang bertugas mengembalakan kita semua ini. Termasuk salah satu saudari kita, Suster Rafaela yang meninggalkan kita kemarin, ya. Beliau juga adalah salah satu tim Gembala KTM. Dan Gembala umumnya kita saat ini yaitu Romo Valentinus Maria CSE, atau kita sapa dengan Romo Valen. Nah, begini mukanya ya, diingat-ingat ya. Oh, makin panas nih. Oke. Berikutnya kita masuk ke topik tentang pelayanan, pembinaan, dan networking. Kalau awal-awal tuh sering nih kita ditanyain, oh ya, kalau boleh tahu, KTM itu ngapain aja sih? Nah, pasti kita jawabnya ya doa sel gitu ya. Tapi kayaknya nggak mungkin kita jawab doa sel saja, ya. Nah ini yang bisa kita jawab. Tentu kita bisa melayani retret awal, PLB, ya berbagai macam retret, ya bisa kita adakan. KTM yang adakan gitu ya. Atau rekoreksi-rekoreksi singkat ke OMK. Lalu pelayanan eksternal ke OMK itu tadi atau ke paroki, kur, tatip, ya seminar-seminar, isi puji-pujian mungkin dalam pembinaan komuni pertama atau krisma ya, atau bahkan jadi lektor, pemazmur, semua satu paket bersama KTM bisa. Ada juga pelayanan karitatif namanya, atau pelayanan sosial ya, seperti Baksos yang kemarin wilayah 2 lakukan membantu pasien-pasien COVID dan nakes di rumah sakit, itu salah satu juga contohnya ya. Jadi bantuan-bantuan sosial ya. Lalu ada juga pelayanan digital. Nah, ini yang mulai harus kita perhatikan sebelum kita ketinggalan jauh ya. Belajar melek teknologi. Mainin tuh Instagram, TikTok, ya latihan sharing dan nulis artikel. Nah, itu semua pelayanan. Kalau sungguh kita niatnya melayani. Dan tentunya juga pelayanan internal. Ya, dalam sel kita jadi WL atau jadi pemusik atau pengajar. Bahkan kalau adakan acara-acara ya, event-event tuh gulung-gulung kabel pun itu pelayanan yang sangat berarti.
Lakukan semua pelayanan-pelayanan ini tadi dengan semangat cinta kasih dari Roh Kudus dan kerendahan hati. Kalau aku bisa mengibaratkan ya, pelayanan ini tuh dalam pohon itu daun-daunnya yang kelihatan yang berlimpah-limpah ruah dan banyak. Sedangkan pembinaan ini ibaratnya itu air dan oksigennya, makanannya, bahan bakarnya. Ya, jadi penting sekali kita juga bisa mengisi diri kita ya dengan berbagai pembinaan. Agar setiap pelayanan yang kita lakukan ini juga berbekal hal-hal yang baik sehingga buah-buahnya pun baik dalam hidup kita. Yang pertama ini ya, PPAT 1 sampai 4 ada program pembinaan anggota tahap 1 sampai 4 ya. Teman-teman yang sekarang nih semua sedang ikutin ya. Selamat. You are one step ahead ya. Masih ada sesi 2 dan sesi 3 nanti ikut. Ada juga PPAT 2, 3 dan 4 ya. Semangat. Lalu ada BINUS atau pembinaan khusus. Nah, BINUS ini diadakan di Lembah Karmel, Cikanyere, dan berlangsung 2 minggu. Ya, jadi 3 tahun terakhir dipersingkat dan diadakan juga di beberapa tempat selain dari Lembah Karmel ini. Kalau dulu aku pernah ikut tahun 2012 BINUS masih 1 bulan, ya. Jadi 1 bulan kita mengasingkan diri, aku terbang dari Makassar ke Lembah Karmel, ya tinggal di pondok-pondok. Jadi benar-benar sistemnya kelas, ada ujiannya, juga setiap hari bangun pagi, ya doa Yesus, misa harian. Ya awalnya syok, awalnya syok, lama-lama nggak mau pulang. Apa ya? Karena benar-benar jauh ya dari keramaian. Jadi damai, tenang gitu rasanya. Pengalamannya benar-benar indah dan banyak workshop-workshop. Jadi ketika kita kembali, harapannya benar-benar bisa membantu untuk membina teman-teman kita yang lain. Oke, berikutnya ada pelayan sel. Nah, ini buat teman-teman pelayan yang terpilih. Kalau di Jakarta kita biasa adakan yang namanya leader camp namanya ya. Sama isinya tentang leadership, beda saja bentuknya. Kadang ada outbound, ada games-gamesnya juga. Halo? Retret-retret. Oke. Halo? Sorry, Shay, tadi kayaknya sempat hilang ya. Sempat hilang ya? Cek. Leader camp. Oke, leader camp. Oh ya, ini saya barusan tulis internet unstable. Oke, tadi leader camp ya. Lalu ada PPRA. Ini program pembinaan Rasul Awam. Ya, jadi ini pembinaan agar kita bisa membawakan retret-retret. Ya, jadi KTM nggak cuman melulu ikut retretnya, tapi juga bisa memberi retretnya. Ya, karena kenapa? Ruang gerak suster frater itu sangat terbatas dalam biara saja. Ya. Jadi sulit kalau mau menunggu mereka terus. Maka sangat disarankan, yuk KTM gerak yuk, bisa yuk. Bawain retret juga buat mereka yang begitu banyak merindukannya. Dan yang terakhir ada workshop-workshop. Apapun bisa diadakan workshopnya ya, karena pelayanan KTM sangat beragam. Bahkan kemarin baru saja workshop multimedia Zoom. Wah, luar biasa. Nah, ini merupakan juga satu kelebihan dari KTM, bahwa nggak cuma bentuk pelayanannya yang beragam, tapi semua pelayanan dibantu, diseimbangkan juga dengan berbagai pembinaan. So I can say, this community is really complete. Complete. Okay, the last one is this, yang menurutku satu hal yang sangat aku banggakan juga ya dalam komunitas kita ini. Bahwa KTM memiliki networking yang sangat luas ya. Total anggota kita saat ini ya per 2020 kemarin ada 12 ribuan. Tersebar di 4 benua di dunia dan 8 negara. Oh, cool. Why I'm so proud of this?
Karena aku adalah anak perantauan. Yang anak rantau di sini mana suaranya? Aku ingat Cinesha juga dulu dari Manado ya. Kasih reaction dong. Dulu ya ketika aku mau pindah dari Makassar ya ke Jakarta, tingkat ketakutan merasa asing di kota besar itu berkurang. Ketika tahu, wah ada KTM ya di Jakarta. Walau mungkin awalnya merasa, wah pasti berat nih tinggalin teman-teman saya di Makassar ya. Tapi ketika kita join, ketika aku join di Jakarta, nggak butuh waktu lama buat kliknya. Do you know why? Yang pertama karena ya susunan selnya sama, ya lagu-lagunya juga sama, cara doanya sama, dan mendoakan doa penyerahan juga sama-sama. So, I believe that prayer connects each other. Ya. Jadi sungguh bersyukur bahwa yang kedua ini bahwa sungguh bersyukur bahwa KTM ini ada di mana-mana, bahkan di luar negeri. Ya. Udah nggak perlu takut lagi kalau mau kuliah atau kerja ke luar negeri. Ya, ada banyak dari muda-mudi Jakarta yang dulunya KTM di Melbourne, Sydney, termasuk kita punya wakil pemain distrik dulunya Melbourne ya, balik ke Jakarta for good dan puji Tuhan bertumbuh join KTM di sini. Juga dulu ada pelayan wilayah 2 namanya Theo, dia dari Jakarta lalu pindah ke Perth. Ya, dan puji Tuhan juga join KTM di Perth sampai sekarang. Ada juga nih pelayan selnya Sarov ya, Christian yang dulu dari KTM Jerman. Bisa tanya-tanya tuh gimana rasanya Jerman dan Jakarta. What I want to say is, yeah, we have to be grateful that we are called into this beautiful community. Sewaktu aku mulai jatuh cinta dengan komunitas ini tahun 2013, aku memberanikan diri untuk melayani keluar dari Makassar. Mendaftar diri jadi panitia camping rohani waktu itu di Tumpang. Ya. Dari situ aku bertemu banyak sekali KTM muda-mudi dari berbagai kota. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Malang, bahkan Banjarmasin, ya. Ya, cari muka Sharon yang mana waktu itu, si unyu-unyu ya. Ketika aku kembali ke Makassar dengan semangat yang berkobar-kobar ya, habis pelayanan seru bareng suster, bareng frater, teman-teman muda-mudi lainnya juga. Tiba-tiba aku yang awalnya memang wakil pelayan wilayah waktu itu, ya sedang melayani jadi wakil pelayan wilayah muda-mudi Makassar, tiba-tiba harus naik jadi pelayan wilayah. Karena pelayanku harus balik ke daerah asal. Aku jadi pelayan wilayah tanpa wakil dengan kondisi sel yang 80% sedang surut. Itu adalah cobaan pertamaku. Ya, setelah 4 tahun berkomunitas, Tuhan menguji komitmenku. Di saat aku ditinggalkan, padahal lagi sayang-sayangnya, aku dikecewakan, karena saat itu aku diiming-imingi bakal ditemenin. Tapi nyatanya enggak. Aku berjuang sendirian. Sampai aku datang begging, memohon untuk diberikan tim. Jadilah diadakan pemilihan wakil pelayan wilayah. Pelayannya tetap aku. Saat itu aku ternyata diproses sedemikian rupa dalam komunitas ini. Sehingga tahun 2015, aku berangkat ikut rapat kerja di Lembah Karmel bersama seluruh pelayan dari berbagai kota, dewasa,
Bunda Budi, ya. Dan aku semakin yakin bahwa aku nggak berjuang sendirian di komunitas ini. Banyak pelayan yang juga berjuang dengan pergumulan masing-masing. Tahun 2019 kemarin, Tuhan beri kesempatan mengurus acara reuni keluarga besar Abah. Mereka yang aku kenal tahun 2013 saat camping, bertemu lagi 6 tahun kemudian, ya, saling menceritakan jatuh bangun dan sukacitanya di komunitas kota masing-masing gitu. Dan 2 tahun terakhir 2018 sampai 2020 Tuhan masih membentuk aku di komunitas melayani bersama tim distrik yang sebenarnya baru saja aku kenal mereka ketika aku merantau ke Jakarta tahun 2016 itu. Dan ini timku yang sekarang di Komisi Kepemudaan DPU KTM. Aku sungguh bersyukur karena aku diberi rahmat, kesetiaan. Sehingga dari semua ini, aku belajar memberi diri. Aku belajar mendahulukan orang lain dan menemukan diri aku sendiri melalui komunitasku. Mungkin saat ini, yang masih 1 tahun, 2 tahun ya, kita di KTM, bersyukur ya bisa senang-senang, kumpul-kumpul. Namun untuk bertumbuh dan mencintai lebih, akan membutuhkan yang namanya pengorbanan dalam hal apapun. Waktu, tenaga, materi, bahkan telinga kita untuk mendengarkan saudara-saudari kita yang membutuhkan. Belum lagi ketika kita mau dipakai Tuhan, kita akan belajar untuk tahu prioritas kita. Komunitas kita ini adalah milik bersama. Maka harus kita kembangkan bersama-sama demi kemuliaan Allah dan keselamatan banyak orang. So we have to make time, belajar untuk memberi diri untuk komunitas ini. Namun juga dengan menyeimbangkan dengan prioritas kita yang lainnya. Dan ya, saat ini kita sudah mengenal, memahami banyak tentang komunitas kita, sehingga yuk kita berikan sense of belonging untuk komunitas ini. Dengan demikian kita pun akan belajar mencintai walau terluka, mengasihi walau dikecewakan, dan memberi walau penuh perjuangan. Sebab ada tertulis, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari kita belajar untuk setia dan komit ya kepada komunitas kita ini. Karena dengan demikian kita akan mampu bertumbuh dalam cinta kasih. Kita nyanyikan satu lagu ini sebagai wujud kerinduan kita untuk terus dipakai Tuhan ya, yang telah memilih kita, memanggil kita sebagai alatnya untuk keselamatan dunia ini. Mari kita nyanyikan juga sebagai doa kita dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Kau telah memilih.
Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilih. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ini kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Karena Engkau memanggil kami, memilih kami masuk di dalam keluarga kami ini, komunitas Tritunggal Maha Kudus. Kami betul-betul merasakan rahmat-Mu, khususnya pada saat ini. Di mana Engkau izinkan kami tidak hanya mengenal, tapi juga memahami, mengerti, mengapa Engkau membentuk komunitas kami ini di dunia. Untuk itu ajarlah kami Tuhan, untuk boleh memberi diri kami ini, mencintai komunitas kami ini dengan segenap hati kami. Karena sungguh kami rindu untuk boleh menjawab panggilan-Mu.
Kami rindu semakin banyak orang juga merasakan apa yang kami rasakan. Merasakan kasih, damai, sukacita. Merasakan Allah yang begitu hidup. Untuk itu bantulah kami ya Tuhan. Jika dalam perjalanan hidup berkomunitas kami menemukan kesulitan, kami menemukan tantangan, kami menemukan berbagai macam pergumulan, perjuangan yang harus kami hadapi untuk terus setia di komunitas ini. Bentuklah kami, Tuhan, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh rendah hati di hadapan-Mu. Tidak lagi mengejar apa yang di dunia ini, tetapi boleh mengejar kekudusan di dalam Engkau. Terutama kami semua yang juga bertumbuh di dalam sel-sel KTM. Kiranya kami terus boleh saling menguatkan di wilayah 2 ini, terus saling membantu, menopang satu sama lain. Ini kami Tuhan, kami mau bawa seluruh diri kami ke hadapan-Mu, perjalanan rohani kami, dan juga pertumbuhan iman kami di komunitas kami ini. Sehingga pada akhirnya kami pun mampu menjadi saksi cinta kasih-Mu, bahkan sejak di dunia ini. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Oh ya, sedikit bonus sponsor ya. Bonus ingin tahu lebih lanjut tentang komunitas. Ada banyak buku-buku yang bisa membantu. Ini ada yang namanya statuta. Ini seperti undang-undang dasar komunitas Tritunggal Maha Kudus ya. Ya, segala mungkin ya peraturan, tata tertib, ya. Ini ada dalam namanya statuta KTM. Terus hal-hal praktisnya itu ada di buku panduan. Ini ya, buku panduan anggota. Ada untuk anggota dan ada untuk pelayan. Ya, jadi tidak lagi buta-buta ya, jadi anggota KTM atau jadi pelayan KTM, ada buku panduannya. Dan yang terakhir, ini ada buku yang menjadi surat cintanya Bapak pendiri kita, Romo Yohanes, yang dituangkan dalam pedoman hidup KTM. Oke, harganya murah banget juga. Ya, kalau mau beli, bisa juga punya soft file-nya juga nggak apa-apa. Ya, kalau mau beli, silahkan. Kalau mau punya langsung, kan biasa ada yang suka cetakan gitu ya, daripada di HP, bisa di-list nanti ke Pensel kah, atau wilayah, atau Plan Distrik. Silahkan order di Sekretariat KTM di Lembah Harmon. Oke, thank you so much semuanya wilayah 2. Any Thank you, question atau- Sharon. Thank you, Shay. Yeay. Oke, kita berikan aplaus. Oke, buat teman-teman, saat ini sesi pertanyaan tanya jawab buat teman-teman yang ingin bertanya tentang materi tadi yang udah kita dengarkan. Silakan bisa langsung atau bisa via chat juga. Tiga pertanyaan, dipersilahkan. Udah paham loh semua ini, sih luar biasa. Saya mau tanya. Silakan. Bisa dekatnya juga. Windy mau tanya, silakan Win. Iya. Sebenarnya pertanyaannya ini sih, mungkin kayaknya problem kebanyakan orang juga sih, kayak yang bilang kan dalam hidup berkomunitas kan ya tergantung prioritas kan sebenarnya kan, dengan pekerjaan kita. Misalnya kayak aku udah kerja gitu, mungkin kayak Sharon sendiri kan aku tahu kayak dia kerjaan di kantor dia tuh kayak gimana kan, yang sibuk banget gitu. Kayak punya tips dan trik gitu gak sih, maksudnya untuk kayak menyimbangkan hidup, kayak apalagi kayak Sharon kan misalnya di kantor dia kan juga
maksudnya untuk pekerjaan dia memang yang ya aku tahu maksudnya agak sulit juga kan. Sedangkan dia di KTM juga kayak megang seksinya juga terbilang cukup rumit untuk bisa bimbing anak-anak muda gitu. Dan tetap jalan dua-duanya itu loh, maksudnya kayak ada kayak tips and trick gitu atau saran nggak sih bagi kita yang kayak mungkin baru mulai untuk berkomunitas kayak gini? Thank you. Oh, I love this question. Ya. Jadi memang ini perjuangan ya, apalagi kita muda-mudi yang sudah jelas-jelas berjuang mencari sesuap nasi, bekerja gitu ya. Ya, jadi tapi jangan lupa prioritas kita lainnya nggak cuman pekerja, sebenarnya ada keluarga juga ya kan, dan pasti terutama Tuhan. Nah, aku kalau boleh sharing sedikit, aku memang pernah belajar dibentuk Tuhan lah, dimurnikan bagaimana tentang prioritas keluarga gitu ya. Sampai dulu pernah saking aktifnya ikut pelayanan, misalnya nih adorasi hari Kamis, kemudian ada pelayanan misa hari 2 minggu depan hari Minggu, terus kan kudu latihan banyak tuh setiap minggu ya. Hampir setiap minggu, hampir kayak 2 hari sekali pergi ke gereja latihan. Aku sampai ditegur sama papa, bahkan pernah dulu disuruh keluar dari KTM. Agak horor ya. Nah, tapi itu pemurnian aku di prioritas keluarga. Artinya berarti aku harus belajar time management juga. Waktu itu masih SMA memang. Time management bagaimana sekolah iya, keluarga iya, tapi pelayanan masih bisa juga masuk gitu ya. Jadi diseimbangkan dengan kondisinya kita. Nah, sedangkan untuk pekerjaan dan pelayanan nih, ingat ya 3 hal terakhir yang aku sharingkan, ada pengorbanan, prioritas, dan sense of belonging. 3 hal ini yang aku pegang ketika aku hidup komunitas. Aku tahu bahwa ketika aku mau bertumbuh, ya berarti akan ada pengorbanan yang aku lakukan. Artinya, contohnya ya, misal, waktu itu aku menjadi pelayan, waktu itu ya jadi pelayan distrik di Jakarta. Pagi-pagi bangun ya, berdoa, habis itu pergi kerja ya dari jam 9, lalu sering juga lembur-lemburan gitu ya, jam 8 bahkan sampai jam 10 malam masih di kantor, ya puji Tuhan juga kosannya dekat dengan kantor. Pulang ke rumah, lalu mulai nih balas-balas chat. Nah, ada satu domba lah anggota yang lagi pengen cerita, curhat gitu ya. Kan tidak mungkin aku tinggal tidur. Tapi walaupun aku sudah lelah ya kerja seharian, lembur-lemburan gitu. Ketika anggota datang, domba ini datang, aku berkorban mendengarkan dia cerita, bahkan waktu itu sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam gitu. Ada pengorbanan yang harus aku lakukan memang ketika aku mau menjalankan kedua hal ini bersamaan gitu ya. Tapi di satu sisi yang aku selalu pegang yaitu bagaimana dalam pekerjaan dan pelayanan ini kita bisa menikmati kedua hal ini ya. Jadi dalam pekerjaan tanda kutip ya, kita juga melayani di pekerjaan kita ya. Dalam melayani kita juga memberikan diri kita sepenuhnya dalam pelayanan. Nah, jadi kalau aku sebenarnya tipsnya tidak memisahkan segimananya dalam pekerjaan dan pelayanan. Maksudnya ketika dalam bekerja aku juga tersenyum ramah, aku juga melakukan hal-hal ya sebaik mungkin ya, melakukan inisiatif, memberi diri, ya walaupun mungkin itu bukan pekerjaanku, tapi ketika ada yang minta bantuan, aku bantu, sehingga ke dalam pekerjaannya aku enjoy juga, jadi nggak tertekan gitu. Ya, apalagi dalam pelayanan. Ya, jangan sampai pelayanan kita ini membuat kita tertekan untuk melakukannya. Gitu. Nah, ketika kita udah bisa
ngerasain mungkin ya sukacitanya dalam bekerja dan pelayanan, menurutku kita akan dapat sendiri balancing-nya gimana. Ya, kita akan tahu juga sendiri kapasitas kita, kemampuan kita, ya. Dulu aku sering banget ngerasain kalau Sabtu Minggu nggak ngapa-ngapain, nggak pelayanan atau nggak pergi latihan B2B gitu ya, atau nggak ikut pembinaan di distrik itu rasanya kosong, hampa, nggak produktif gitu. Dulu ada masa-masanya kayak gitu tuh. Tapi ternyata aku lupa memberikan satu prioritas lagi, yaitu prioritas untuk diriku sendiri. Ini juga perlu kita ingat ya. Jadi selain dari pekerjaan, pelayanan, keluarga, dan juga Tuhan, perlu kita kasih waktu untuk diri kita sendiri, untuk beristirahat. Karena dengan begitu, kita akan lebih sanggup punya energi yang penuh dari dalam diri untuk menjalankan kedua hal ini. Jadi tentu dengan time management ya, kita yang seimbangkan, kita yang tahu kapasitas kita juga yang tahu kalau misalnya kita lagi penuh-penuh banget pekerjaan, jadi kita bisa ya apa-apa menolak pelayanan dengan alasan yang jelas seperti itu. Ya, kira-kira demikian, Windy. Enjoy. Oke, Enjoy to bring Thank joy. you, Shay. thank you Sharon. Oke, sebelum ke pertanyaannya Henny, katanya Koresa ada pertanyaan. Silakan Koresa. Nah, aku mau nanya, ini pengalaman di selku sih. Teman-teman yang kami apa ya istilahnya kami pengen ajak jadi tugas jadi WL gitu tuh kadang suka minder mereka gitu. Jadi satu hal yang jadi penghalang mereka buat tugas itu adalah bahasa roh. Nah, mereka merasa aduh aku nggak bisa bahasa roh, nggak bisa senandung roh. Dulu begitu gitu ya, waktu offline terutama waktu sebelum pandemi ini yang jadi kendala. Puji Tuhan sekarang setelah pandemi kok mulai pada berani, walaupun mereka nggak bisa bahasa roh ya udahlah gitu tugas WL. Tapi maksudnya lebih pengen nanya teman-teman yang nggak bisa bahasa roh itu gimana caranya biar mereka bisa dapat dan bisa cukup pede untuk ikut melayani di sel lah minimal gitu. Itu aja. Thank you. Pertanyaannya. Oke, ini tentang bahasa roh ya. Kita sudah tahu sebenarnya bahwa memang ini salah satu karunia adalah karunia sebagai pintu untuk masuk karunia-karunia roh kudus yang lainnya, ya. Roh kudus yang lainnya. Sehingga benar bahwa kita harus merindukan karunia berbahasa roh ini. Tapi bukan berarti bahwa oke, semua orang harus wajib punya bahasa roh ini gitu. Merindukan ya, tapi tidak ada yang mengatakan bahwa ini adalah suatu karunia yang wajib. Karena itu tadi kita harus menyadari bahwa Tuhan memberikan karunia kepada berbeda, kan? Jadi jangan sampai ini menjadi batu sandungan juga bagi teman-teman sel. Kita tetap encourage mereka, ya, merindukan tapi jangan sampai bahwa oh aku nggak mau pelayanan karena aku nggak punya karunia ini. Sampai kapan kita akan dengan mindset seperti itu gitu ya? Ya sama lah kayak ya aku inilah nggak mau jadi WL karena aku nggak pernah jadi WL ya. Sampai kapan nggak pernah kalau nggak dicoba gitu kan? Ya sama seperti itu. Bagaimana kita nggak akan bisa tahu bagaimana Tuhan itu akan memberikan kita karunia pada saat kapan. Jadi tetap terus mengajak teman-teman saya untuk terbuka terhadap karunia ini. Ya, tentu saja juga ada berbagai macam cara ya. Kalau detailnya mungkin aku nggak akan sharing di sini lebih lanjut. Nanti silahkan ada sih berikutnya tentang karunia bahasa roh sama teman-teman dan buat yang lainnya gitu. Tapi yang saya mau katakan bahwa kita pun di dalam sel ini kan tujuannya adalah untuk saling membangun satu sama lain. Ya. Satu hal yaitu kita terus ingatkan jangan sampai terjadi batu sandungan, tapi kita tetap mendorong dan saling mendoakan. Kalau misalnya kita tahu ada teman kita yang sangat merindukan karunia ini, kita juga bantu dengan doa. Ya. Jadi kita sebagai satu sel ini benar-benar
jadi satu keluarga yang saling menguatkan, mendukung. Eh, ada kalanya misalnya nih ya, kalau misalnya lagi selama pandemi online kayak gini gitu ya, lalu ada teman-teman yang mungkin tidak bisa belum bisa berbahasa roh gitu, tapi ada beberapa yang tidak bisa gitu. Nah, ketika penyembahan ya mungkin dia WL dari awal sampai penyembahan gitu ya, tapi ketika mau naik penyembahan, nah teman-teman yang bisa berbahasa roh ini gantian melakukan doa bahasa roh gitu di open mic-nya. Nah, dia yang mungkin yang mute kayak gitu. Ya, kita cari balancing-nya gitu sehingga itu tidak jadi halangan atau batas sandungan kita untuk terus melayani di dalam sel. Ya, jadi ini bukan satu karunia tapi dirindukan, tapi juga bukan berarti harus semua punya, ya dirindukan. Oke, bisa diterima kah jawabannya? Terima kasih. Bisa-bisa. Terima kasih banyak. Oke, Ada lagi? terima kasih. Oke, teman-teman sebelum ke pertanyaan terakhir, jadi ini ada form feedback, udah aku share di kolom chat, silakan diisi ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Henny. Tanya nih, Sharon, bagi tips dong supaya anggota termotivasi rajin sel dan nggak takut melayani. Bagi tips supaya anggota termotivasi. Gimana tuh kawan-kawanku ya, kalian-kalian ini? pasti banyak sel-sel lain punya tips-tips ini gitu ya. Kalau dari aku, menurutku kita harus belajar membuat sel kita ini adalah menjadi sebuah rumah yang menyenangkan. Ya, rumah yang menyenangkan, rumah yang hangat, rumah yang menerima, bukan yang menuntut. Oh, kalau kamu jadi anggota sel ini kamu harus gini. Ya, enggak gitu ya, bahasanya diperhalus. Ya, jadi kita buat rumah kita ini rumah yang ya itu menerima, welcoming mereka sehingga mereka ini tidak datang di sel dengan buat tekanan gitu ya. Mereka mau datang sel karena keinginan mereka sendiri. Oh iya, aku ketemu teman-teman yang menyenangkan. Kalau sel tuh aku rasanya jadi ini bisa lega gitu. Jadi sebenarnya banyak buah-buah sel ya. Itu yang harus kita sering-sering sharingkan, baik antar sel, antar wilayah, gitu, antar buah-buah sel ini sehingga mereka itu motivasinya bukan karena ya cuman waktu kosong doang gitu ya, waktu luang doang atau karena hal-hal yang lainnya, tapi itu muncul dari dalam diri sendiri, mau belajar mengenal Allah, ketemu dengan teman-teman aku, mengasihi teman-teman aku di dalam sel. Ya. Dan yang kedua, biar nggak takut melayani. Nah, kalau tentang ini, mendengar kata takut melayani, itu aku mau tanya kembali. Ya, aku tidak pernah memframing satu kata melayani ini dengan ketakutan. Ini adalah dua hal yang sebenarnya sangat bertolak belakang ya. Melayani itu kan soal memberi diri. Jadi ketika kita merasa takut, berarti memang ada yang salah, ya kan? Ada yang salah, either dalam pelayanannya atau dalam dirinya sendiri. Ya, jadi itu bisa diulik lah dari dua itu. Apakah dari dirinya sendiri ini masih ada hambatan-hambatan, misalnya ada mungkin luka batin kah, atau masih memiliki dosa yang disimpan sehingga enggan untuk memberi diri gitu ya. Atau kalau yang kemarin ikut forward, ya ada 5 hambatan itu, ada rasa malu, ada takut gitu, ada rendah diri, ada apa lagi tuh, ada aku yang mau tuh tapi lupa. Ada takut, malu, rendah diri, iya mood ya, yang mood swing itu, sama satu lagi ada lupa lah. Ya itu hambatan-hambatan itu yang mungkin kita harus ulik dulu gitu ya, sehingga tidak membuat lagi kita enggan memberi diri. Nah, yang kedua mungkin dari lingkungan komunitasnya atau pelayanannya sendiri, bentuk pelayanan sendiri. Apakah
environment-nya, culture yang dibentuk tuh dari teman-teman sepelayanan adalah itu tadi ya, menuntut. Kalau kamu pelayanan sebagai ini, kamu harus sampai pada standar seperti ini, gitu. Jadi bahasanya diperhalus gitu ya. Kita mengajar mereka. Aku bersyukur banget sih di KTM sebenarnya ya, sangat-sangat murah hati untuk berbagi ilmu dan mengajar teman-teman yang bahkan dari belum bisa sampai bisa. Itu satu hal yang aku sangat senang di KTM. Banyak hal yang belum pernah aku lakukan justru ya di dunia profesional pekerjaan gitu. Aku belajar semua di KTM. Belajar public speaking di KTM, belajar desain malahan di KTM gitu ya. Belajar berdiri di depan orang gitu, bawa acara itu semua di KTM. Jadi kayak aku tidak menemukan adanya sebuah ketakutan lagi untuk memberi diri gitu, melayani. Karena justru aku mendapatkan banyak. Nah, ini sama persis dengan tadi ya. Jadi buah-buah selnya ini diceritakan banyak-banyak, di-sharingkan banyak-banyak. Nah, kalau kalian punya Instagram sel masing-masing, pakailah itu ya, sharing-sharing. Mau di story lah, mau di feed lah, nggak cuman sharing dari pelayanan selnya, tapi sharing dari anggotanya. Buah-buah selnya itu yang dia rasakan secara pribadi apa? Dan buah-buah pelayanan tentunya ya. Mungkin mereka belum bisa WL, tapi ya diajarin, dibimbing, akhirnya bisa pelayanan pertama kali. Wah, luar biasa sekali sukacitanya. Menurutku kalau ada yang seperti itu, nggak ada yang takut sih melayani. Gitu, kurang lebih. Terima kasih. Thank you, Sharon. Thank you. Oke, terima kasih Sharon. Ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, kita akan tutup. Oke, sudah tidak ada ya. Ini tim pujian ada lagu penutup? Oh, oke. Baik, jadi kita langsung doa tutup aja ya. Teman-teman, mari kita akhiri PPAT 1 sesi 1 di siang hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu buat kami semua pada siang hari ini, sehingga kami boleh diberikan kesempatan untuk mengikuti PPAT sesi 1 hari ini. Kami percaya apa yang sudah kami dapatkan di siang hari ini boleh berguna untuk kami ke depannya, di dalam kami meningkatkan pelayanan kami kepada orang-orang yang Engkau percayakan bagi kami. Berkati Sharon dengan segala pelayanan yang dia emban saat ini, semoga hari demi hari Engkau senantiasa tambahkan semangatnya untuk terus dan terus melayani sepenuh hati untuk Tuhan dan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Berkati tim distrik juga yang telah mempersiapkan PPAT ini, semoga tim distrik dapat selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan setiap anggota di komunitas ini. Dan juga kami semua yang Kau pilih sebagai pelayan-Mu, semoga kami dapat memberikan yang terbaik dari yang terbaik yang dapat kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Buat kami semua, baik pelayan maupun anggota, kami percaya bahwa Engkau telah memilih kami, dan kami percaya Engkau memberikan kami talenta dan karunia-karunia yang kami butuhkan untuk membawa semakin banyak jiwa untuk Engkau. Pakai kami seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah Engkau mengurapi kami, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut kami itu boleh membangun sesama kami, dan boleh memberikan dampak yang positif, boleh memberikan kasih, kenyamanan, boleh memberikan damai bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur boleh mendapatkan pengajaran di siang hari ini, dan kami juga mau berdoa untuk PPAT nanti sesi 2, sesi 3, semoga semakin banyak lagi yang tergerak hati, yang rindu untuk hadir, untuk belajar, untuk mengenal-Mu lebih lagi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu yang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. All for Jesus. Thank you, Sharon. Guys, foto Silakan. dulu. Oh iya.
Terima kasih. Foto siapa yang Minta tolong Reisa mungkin. Oh, ya Reisa boleh lah. Oke, sebentar ya. Oke. Alan, Mira, Elvin, Yanvi, oh Windy udah. Oke deh. No. Oke, siap ya. Kita shoot 2 kali. Yang pertama, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Sekali lagi ya. Siap. Ganti ya. 1, 2, 3. Oke. Thank you. Thank you Ih, semuanya. jadi hantu ya? Semuanya. Terima Bye. kasih. Dadah. Ya. Thank you. Kenapa Cidewi? Kenapa? Tadi Kiki tembus pandang. Oh, Terus pandang ya? Aduh. Ya udahlah. Dadah. Oke, Oke. thank you semua. Thank you.